Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ikram Dzulkarnain, NIM 25086191. Baik, di sini saya akan melakukan presentasi tentang peningkatan literasi dan kualitas melalui penguasaan bahasa Indonesia atau SDG 4. Latar belakang. Pendidikan berkualitas merupakan bagian penting dari tujuan SDG 4 yang menekankan pendidikan inklusif dan merata bagi semua. Dalam konteks bahasa Indonesia, kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan literasi peserta didik, terutama penguasaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa pengantar pendidikan. Namun, tingkat literasi di Indonesia masih rendah. Terlihat dari hasil PISA 2022 yang menempatkan Indonesia pada peringkat 71 dari 81 negara. Rendahnya literasi menyebabkan peserta didik kesulitan memahami informasi dan berpikir kritis. Oleh karena itu, penguasaan bahasa Indonesia sangat penting untuk meningkatkan literasi, kualitas pendidikan, serta mendukung tercapainya pendidikan yang berkualitas di Indonesia. Pentingnya penguasaan bahasa Indonesia. Penguasaan bahasa Indonesia yang baik membantu peserta didik memahami teks akademik yang menyampaikan gagasan secara jelas dan berkomunikasi secara efektif. Selain sebagai alat komunikasi, bahasa juga menjadi sarana berpikir dan membangun karakter bangsa. Oleh karena itu, kemampuan berbahasa yang baik sangat penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan. Bahasa Indonesia sebagai fondasi literasi. Bahasa Indonesia merupakan dasar utama dalam pengembangan kemampuan literasi. Menurut teori Vygotsky, bahasa berperan dalam perkembangan kognitif dan pembentukan pengetahuan. Selain itu, teori Krashen menjelaskan bahwa pembelajaran bahasa harus dilakukan secara kontekstual agar peserta didik dapat memahami informasi dengan baik dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Kondisi literasi di Indonesia. Kemampuan literasi masyarakat Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Proses pembelajaran yang masih berorientasi pada hafalan membuat peserta didik kurang mampu memahami teks secara mendalam. Selain itu, budaya membaca masyarakat juga masih rendah dan akses terhadap bahan bacaan belum merata sehingga perkembangan literasi berjalan lambat. Kurikulum Merdeka dan penguatan literasi. Kurikulum Merdeka dirancang untuk meningkatkan kemampuan literasi peserta didik melalui pembelajaran berbasis teks, proyek, dan pengalaman nyata. Dalam kurikulum ini, seluruh guru memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan literasi peserta didik, bukan hanya guru bahasa Indonesia.
Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa. Tantangan implementasi kurikulum merdeka. Pelaksanaan kurikulum merdeka masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran berbasis literasi, kurangnya fasilitas sekolah, serta minimnya bahan bacaan. Selain itu, budaya literasi di sekolah juga belum terbentuk secara optimal, sehingga tujuan penguatan literasi belum sepenuhnya tercapai. Literasi digital di era globalisasi. Perkembangan teknologi menjadi literasi digital sebagai kemampuan penting di abad ke-21. Peserta didik dituntut mampu menggunakan teknologi dan menyaring informasi secara kritis. Media sosial memberikan dampak positif berupa kemudahan akses informasi, tetapi juga memiliki dampak negatif seperti penyebaran hoaks dan menurunnya penggunaan bahasa formal. Strategi penguatan literasi. Penguatan literasi dapat dilakukan melalui pembiasaan membaca sejak dini di lingkungan, keluarga, dan sekolah. Selain itu, pembelajaran bahasa Indonesia perlu dikembangkan secara kreatif melalui diskusi, proyek literasi, dan penggunaan teknologi digital. Pemanfaatan budaya lokal dalam pembelajaran juga dapat meningkatkan minat belajar peserta didik, sekaligus memperkuat identitas nasional. Baik, itu saja yang dapat saya presentasikan. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.